Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah gabung tepat waktu. Perkenalkan, nama Ibu Sekardian Pawestri, bisa dipanggil Bu Sekar. Alamat Karangawan Demak. Untuk pekerjaan masih mahasiswa Universitas PGRI Semarang semester 7. Untuk lain-lainnya, email Ibu kalau mau untuk ngirim berkas dan lain-lain, nomor HP atau WA untuk Instagram, Facebook. Nah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Untuk Ahmad Feril Irawan hadir enggak? Oke Mas, untuk memimpin doa, silahkan. Silakan Mas, teman-temannya dipimpin doa. Ya, itu seperti biasanya aja. Kalau kalian mau berdoa di pembelajaran kayak gitu. Yuk, silakan. Aduh, gimana? Bisa enggak? Nah, tuh, seperti yang dikatakan temanmu. Yuk, sebisamu, Wes. Amin. Oke, terima kasih untuk Mas Ahmad Faril Irawan. Selanjutnya, untuk hari ini, dikarenakan saya sebagai mahasiswa PPL Universitas PGRI Semarang, untuk beberapa minggu ke depan, Ibu akan mengampu di kelas kalian. Yang awalnya itu yang diampu oleh Ibu Aini ya, teman-teman. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, ini. Sudah kelihatan yang ada di layar kalian itu apa yang Anda lihat? Nah, apa teman-teman? Oke. Ya, menanam padi ya. Nah, di sini mereka itu menghasilkan beras yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan. Nah, untuk kebutuhan eh, makan nasional itu maupun dunia, itu kan juga seiring berjalannya waktu itu juga akan meningkat berdasarkan pertumbuhan manusia. Nah, jadi untuk di Indonesia ini kan makanan pokoknya kan padi, beras yang sudah diolah menjadi nasi. Nah, untuk permasalahan ini juga menjadi timbulnya adanya permasalahan ekonomi dalam produksi, kayak gitu ya. Nah, di produksi ini nanti kita akan membahas tentang perekonomian klasik. Nah, untuk selanjutnya, apa itu permasalahan ekonomi? Yuk, siapa yang tahu apa itu permasalahan ekonomi? Ya, itu juga termasuk ya, itu permasalahan ekonomi untuk kelangkaan uang ya. Nah, untuk selanjutnya, apa itu permasalahan ekonomi?
Masalah ekonomi yaitu terbatasnya sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang bermacam-macam dan tidak terkendali, adanya kebutuhan yang semakin rumit dalam masyarakat menimbulkan ketergantungan sosial yang kian tinggi. Nah, untuk permasalahan ekonomi yang selalu dihadapi oleh manusia itu juga antara lain menentukan benda apa yang harus diproduksi, bagaimana melakukannya, berapa banyak yang harus diproduksi, untuk siapa, terus bagaimana agar barang produksi itu sampai ke tangan konsumen yang membutuhkannya dengan cepat. Jadi itu juga termasuk masalah perekonomian. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang permasalahan ekonomi pada era klasik dulu ya. Jadi sebelum ke era modern, kita akan ke era klasik dulu. Nah, ini seperti yang ada di layar kalian, permasalahan ekonomi pada era klasik atau tradisional. Di sini ada produksi, konsumsi, distribusi. Nah, ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke. Untuk melanjutkan kembali, teman-teman bisa presensi lewat kolom chat. Nama lengkap dan nomor absennya berapa. Silahkan. Presensinya lewat kolom chat ya. Paham nggak teman-teman? Nah, ya betul. Oke, terima kasih. Untuk slide pertamanya itu pokok masalah ekonomi klasik atau tradisional. Ibu mau minta bantuan salah satu teman kalian untuk membacakan slide. Oke, ini ada Romeo Pramudiantara, presensi nomor 30. Ada? Oke, silakan Mas untuk dibacakan saja ya. Terlihat enggak di HP-nya? Ya, oke, silakan. Oke, terima kasih Mas. Dapat nilai tambah ya, Mas Romeo. Ya. Nah, jadi seperti yang dibacakan oleh teman kalian, jadi itu menurut aliran ekonomi klasik menyebutkan kalau ekonomi klasik atau tradisional itu menyangkut eh, permasalahan ekonomi yang sangat sederhana seperti proses produksi, bagaimana proses produksi tersebut didistribusikan, terus setelah didistribusikan bagaimana proses tersebut menjadi konsumsi di masyarakat. Nah, itu termasuk 3 dari permasalahan yang ada di ekonomi klasik. Kayak gitu ya, teman-teman. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nah, untuk slide selanjutnya, Mas Romeo mau menunjuk siapa yang mau membacakan nih? Oke, Mas Dwi Krisna ada? Itu ya, presensi nomor 11.
Ya, hadir enggak? Oke, silakan Mas, bisa dibacakan. Terlihat enggak Mas? Oke, silakan. Oke, terima kasih. Nah, untuk permasalahan ekonomi klasik, itu kan tadi ada 3, yaitu masalah produksi. Nah, ini yang akan kita bahas. Untuk masalah produksi tersebut adalah permasalahan tentang cara memproduksi semua barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di sini itu semisal tadi ya, untuk petani menanam padi itu juga termasuk sudah proses produksi. Nah, itu juga seperti perusahaan-perusahaan kayak gitu juga itu mempunyai proses produksi. Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Nah, dalam proses produksi itu juga ada dampaknya. Seperti nih yang ada di layar kalian ya. Dampak yang negatifnya itu mengurangi kenyamanan. Maksudnya mengurangi kenyamanan ini seperti biasanya kan pabrik-pabrik kayak gitu ada di lingkungan masyarakat, itu juga mengurangi kenyamanan masyarakat, adanya kemacetan, terus adanya apa namanya kayak nih kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, kayak gitu juga bisa merugikan lingkungan dan masyarakat seperti kayak polusi, limbah-limbah pabrik itu juga termasuk hal negatif kan. Nah, untuk yang positifnya itu tuh adanya keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha. Terus adanya penyerapan tenaga kerja. Nah, di sini sebagai yang dampak positifnya itu seperti pabrik yang ada di wilayah lingkungan itu juga dapat membantu perekonomian masyarakat. Kayak gitu juga itu dampak positifnya. Terus juga kenapa kok bisa membantu perekonomian masyarakat? Ya, itu karena nanti itu menyerap tenaga kerja. Jadi masyarakat yang ada di dekat pabrik tersebut itu bakal secara cepat atau secara otomatis itu juga apa namanya didahulukan untuk diterima kayak gitu menjadi karyawan. Jadi kan mereka mempunyai pekerjaan. Apa bisa dipahami teman-teman? Apa kecepatan atau kurang jelas suaranya? Halo? Masih pada di situ atau pada ngantuk? Jam-jam 9 nih. Setengah 10 ya? Oke, bisa dipahami ya. Oh iya, untuk hari ini Ibu harap kalian bisa merangkum ya. Jadi nanti salah satu atau salah dua, salah tiga nanti Ibu tugaskan untuk membaca kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi Ibu harap kalian juga bisa apa namanya mencatat. Bisa dipahami teman-teman? Oke, Ibu lanjut. Untuk permasalahan ekonomi klasik yang kedua, yaitu masalah distribusi. Untuk Mas Dwi Kisna Putra, mau menunjuk siapa untuk membacakan slide selanjutnya? Silahkan.
Oke, Mas Ahmad Dava, apakah sudah hadir? Silahkan, Mas, untuk dibacakan slide masalah distribusi. Oke, terima kasih. Nah, untuk permasalahan ekonomi masalah distribusi, di mana barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan manusia setelah selesai diproduksi akan sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Seperti contohnya tadi kan padi, lalu didistribusikan ke kota. Nah, untuk mencapai ke kota itu kan memerlukan kendaraan. Jadi diharapkan untuk hal tersebut itu diberi penanganan yang cepat. Jadi untuk mendistribusikan ke kota itu menjadi cepat. Semisal waktu ada masalah banjir gitu ya. Jadi kan untuk distribusi ke kota kan menjadi lambat tuh. Nah, itu juga termasuk permasalahan tuh dalam bidang distribusi. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya yaitu ya apa harus dikirim lewat apa namanya? Nanti lewat apa namanya jalur air, atau nanti kalau lewat jalur darat berarti menunggu apa namanya menunggu air surut kayak gitu ya. Jadi itu juga menyebabkan adanya nanti kelangkaan kayak gitu. Jadi untuk permasalahan ekonomi ini itu tuh membulat adanya tahap-tahap yang akan tetap sesuai untuk masalah distribusi. Nah, suaranya nggak kedengeran ya? Ini dengar nggak? Oke. Jadi itu penduduk di kota-kota besar gitu di Indonesia membutuhkan beras sebagai makanan pokok. Nah, adapun untuk dihasilkannya makanan itu kan dari desa-desa. Oleh karena itu, perlu ditentukan cara distribusi yang tepat agar beras-beras tersebut itu sampai ke kota, ke tangan konsumen itu dengan cepat. Itu juga termasuk distribusi. Nah, untuk selanjutnya, untuk slide selanjutnya ini ada yang masalah konsumsi. Oke. Oh, tadi Mas siapa tadi, Mas Dava ya? Ahmad Dava. Mau nunjuk siapa, Mas? Membacakan slide yang masalah konsumsi. Silahkan. Bisa diulangi siapa? Bima. Bima Wildan itu ya. Presensi nomor 7. Oke, silakan Mas Bima, ada? Tidur nih kayaknya nih, tidur. Oke, hadir enggak? Ya, dibaca slide-nya ya. Ya, oke, silahkan.
Oke, terima kasih Mas Bima. Nah, untuk masalah konsumsi ini kan masalah yang ketiga. Jadi tadi yang pertama kan udah produksi, terus jadi kan tadi yang ya, jadi kan ini kan masalah yang ketiga yaitu masalah konsumsi. Jadi yang pertama tadi kan ada masalah produksi, yang urutan kedua ada masalah distribusi, dan yang ketiga kan ada masalah konsumsi. Nah, untuk masalah konsumsi ini, untuk hal ini juga menyangkut permasalahan apakah alat pemuas kebutuhan yang diproduksi itu memang dibutuhkan oleh konsumen. Misal, sudah tepat seandainya beras yang diproduksi di desa itu tuh didistribusikan ke kota karena barang tersebut memang dibutuhkan oleh masyarakat kota sebagai makanan pokoknya. Nah, beras ini yang dikirim di kota memang akan betul-betul dibutuhkan dan dikonsumsi oleh para konsumen di kota. Jadi, untuk pendistribusian itu juga bermasalah dikonsumsi, di mana ada sangkut pautnya seperti itu ya. Jadi untuk semisal kok di kota kok apa namanya sudah butuh banget beras nih, tapi kok untuk distribusinya kok masih sulit. Nah, itu berarti permasalahannya di bidang distribusi kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk masalah konsumsinya itu harus benar-benar yang tepat. Kalau untuk per kebutuhannya seperti itu. Ini ada contoh gambar. Nah, kayak gitu. Jadi kan ini memproduksi para petani, terus adanya distribusi ke kota, lalu adanya apa namanya jual beli di pasar, face to face, langsung apa namanya tawar menawar kayak gitu itu masuknya di distribusi. Lalu kita sebagai konsumsi kayak gitu. Jadi penyampaiannya tuh bertahap. Jadi enggak produksi langsung konsumsi kayak itu enggak ya, itu salah. Harus benar apa namanya seperti tahap di pembelajaran kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang dipertanyakan atau tambah mumet, tambah bingung, tambah ngantuk? Iya sih. Soalnya ini juga jam-jam itu ya ngantuk gitu ya. Apalagi pembelajaran daring tuh sudah lama banget, hampir 2 tahun. Oke. Ini kan tadi ada pertanyaan yang di itu apa namanya distribusi. Nah, udah kelihatan belum? Itu kan di distribusi itu ada fungsi pertukaran yang ibu blok pakai warna merah itu. Fungsi pertukaran, penyediaan fisik, dan penunjang. Itu kalian bisa cari pengertiannya, nanti siapa yang sudah ketemu bisa dijawab di kolom sini ya. Bisa dijawab di kolom chat juga bisa langsung dibaca. Nanti ibu tambah nilai. Silahkan bisa dicari, bisa lewat Google juga bisa, referensi lewat buku juga bisa. Oke, bisa dipahami teman-teman? Oke, silahkan. Kalau mau langsung juga bisa, satu anak langsung merangkap fungsi pertukaran, penyediaan fisik, dan penunjang itu apa, kayak gitu. Boleh, kalau mau satu-satu juga boleh. Yuk, udah ada yang ketemu belum? Tim cewek mana nih? Tim cewek kok gak ada suaranya ya? Wah, pada tidur ini tim cewek. Atau pada Instagraman, Facebookan. Tim ceweknya kok sepi. Yuk, siapa yuk? Fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran dulu.
Nggak urut nggak apa-apa wes, siapa yang udah nemu langsung dibaca aja. Yuk, nama lengkap sama nomor presensinya berapa? Halo, tadi siapa tadi? Yuk, nggak apa-apa. Salah nggak ada yang marahin juga kok. Yang penting kalian tuh berani itu dulu, berani berkomunikasi cara virtual kayak gitu ya. Yuk silakan yuk. Suaranya kok belum kedengaran ya? Ya silakan. Siapa namanya? Presensi nomor berapa? Kalau kalau nggak kejawab nanti malah itu jadi tambahan di tugas kalian. Tim cewek wes, tim cewek. Yuk tim ceweknya mana? Tadi yang sudah jawab itu yang mau jawab yang apa? Yang fungsi pertukaran, penyediaan fisik, atau yang penunjang? Dwi Rismayanti ada enggak? Dwi Rismayanti nomor presensi 12. Oke, silahkan Mbak. Itu mau yang mana? Fungsi pertukaran, penyediaan fisik, dan penunjang. Silahkan. Buka Google nggak apa-apa, buka buku nggak apa-apa. Oke. Untuk untuk penyediaan fisiknya udah ketemu belum? Oke, siapa namanya? Setania. 32 ya presensi. Oke, silahkan. Oke, terima kasih. Yuk, yang penunjang ya, berarti ya, tinggal yang penunjang. Oke, siapa nama lengkap? Nasia. Oke, terima kasih Nasia. Nah, jadi seperti yang dikatakan oleh teman-teman kalian itu, tadi bisa dirangkum dulu ya teman-teman. Hmm, Yuk, ini. Untuk kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini, apa yang kalian tangkap nih dalam pembelajaran pagi hari ini? Apa cuman itu Bu, adanya permasalahan ekonomi, bla 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 bla, gimana kayak gitu. Yuk, siapa yang mau membacakan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yang belum pernah dapat nilai tambah di hari ini? Silahkan. Sebisanya ya, sebisanya, semampunya sebisanya. Nggak harus betul banget gitu, nggak. Yang penting apa namanya? Oke, berani berbicara gitu ya.
Ibu tunggu ya. Nih untuk kesimpulan hari ini. Silahkan. Boleh. Yang bagian apa? Sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Jadi kalian bisa merangkum ya untuk pembelajaran hari ini. Yuk, siapa yang mau membacakan kesimpulan hari ini? Kesimpulan berarti untuk keseluruhan ya. Ini ada Muhammad Joko Susilo, presensi nomor 19. Hadir enggak? Enggak hadir ya? Oke. Siapa ya? Fauzan Almadia, hadir enggak? Oke, bisa dibacakan kesimpulan pembelajaran hari ini, Mas. Menurut kamu, yang kamu terima. Silakan, Mas. Minta bantu temen nggak apa-apa, wes. Minta bantu temennya udah. Biar dibacakan sama Mas itu. Mas siapa tadi? Fauzan ya? Yuk. Belum. Belum ya, Mas. Wah, tadi tidur berarti. Nah, toh, bener. Tidur, toh. Berarti nanti itu ya, presensinya dikurangi ya. Jadinya izin. Ikut, tapi izin tidur. Kayak gitu. Siapa yang sudah? Yuk, cewek cowok nggak apa-apa. Silahkan. Lah ya, cewek cowok nggak apa-apa. Ini kan untuk membacakan kesimpulan. Jihan Nur Utami hadir enggak? Yaudah gini aja. Mas Fauzan mau menunjuk temennya siapa? Cewek. Untuk membacakan kesimpulan. Gitu aja wes. Biar adil. Siapa? Artika itu ya? Putri. Putri Arini Nafisa. Hadir enggak? Loh, keluar. Astaga. Marisa. Ya dibeli toh.
Yuk, untuk nama-nama yang disebut temannya tadi silahkan. Untuk nama-nama yang disebut temannya tadi silahkan. Kalau enggak ini nanti tidak selesai-selesai loh. Yuk, cepet yuk teman-teman. Siapa? Dewi siapa? Dewi siapa? Dewi Aryani atau siapa? Pinky keluar ini, Pinky. Ini kan pembelajaran belum selesai kok pada keluar ya. Jadi nanti saya tulisnya apa? Alfa atau izin atau keluar. Oke, Arum, Cynthia, Fabela coba. Untuk kesimpulan hari ini. Dewi Aryani, ya. Oke, kalau emang tidak ada yang mau menyimpulkan, ini nanti harus dilampirkan di kolom tugas ya. Jadi kalian semua harus merangkum semua. Kalau ini ada yang membaca, oh ya, oke, siapa? Oke, yang belum siapa yang belum? Marisa, iya. Marisa aja. Mana Marisa? Marisa Dwi Astuti, yuk silahkan. Presensi nomor 17. Oke. Oke, terima kasih Marisa. Lumayan ya dapat nilai tambahan. Kan tinggal membacakan. Marisa penyelamat ini, penyelamat kelas. Soalnya kalau nggak ada yang membacakan kesimpulan nanti bakal saya lampirkan ke tugas. Nah, oke, ini sudah terlihat untuk tugas individu kan cuma ada 2 soal nih. Ini kesepakatan mau dikumpulkannya di mana? Apa di GC aja? Oke, untuk batas waktunya. Oke, oke. Berarti batas waktunya berapa? Berapa hari atau berapa jam dari sekarang? Hah? Kesepakatan. Kesepakatan aja. 1 hari ya. Oh, apa itu? Sama seperti kelas 10-3. 2 hari. Ya, 2 hari aja. Oh iya, maaf kepencet. Itu ya, berarti 2 hari. 2 hari nanti pengumpulannya di Google Classroom. Terus mintanya di buku catatan, dicatat atau cuman diketik aja, salin kayak gitu, terserah kalian. Oke, gimana teman-teman? Ini kan yang tim suara tim cowok, yang suara tim cewek, ditulis di buku tulis atau diketik saja? Oke, berarti sepakat ya, untuk pengumpulannya itu
2 hari, terus tugasnya itu diketik ya. Oke. Oke. Terima kasih. Nih. Terima kasih ya, teman. Ya, terima kasih ya, teman-teman, untuk yang gabung pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau Ibu ada salah kata atau salah ucap. Kalau untuk apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang memang penting bisa japri Ibu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Ibu tutup ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa keluar teman-teman, enggak apa-apa. Yuk yang belum